PBB dan BPHTB. Jadi nantikan wawancara kami ya. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di wawancara kali ini bersama saya Nofrianti Manulang dengan NIMC 1 channel 23116 sebagai moderator yang akan mengatur jalannya wawancara. Pada sesi ini kami akan membahas mengenai PBB dengan BPHTB. Baiklah, mungkin biar kita nggak bingung lagi, kita undang langsung ahlinya nih bersama dengan Ibu Rani yang sangat kompeten di bidangnya, mungkin sangat luar biasa karena kami dapat diterima dengan baik untuk mengetahui bagaimana pajak PBB itu dan BPHTB itu. Mungkin kami akan bertanya terlebih dahulu mengenai pajak PBB. Mungkin pertanyaannya akan disampaikan pertama kali oleh Jelita. Baik Mas, jadi di sini saya menjadi pemateri pertama, yaitu saya Jelita O. Pusunggo dari C1 channel 23124. Di sini saya akan langsung bertanya kepada Ibu Rani. Baiklah Ibu, jadi di sini saya akan bertanya mengenai PBB, yaitu apa sih yang harus dilakukan jika semisal masyarakat di Sengerti ini menjual properti yang dikenakan PBB? Prosesnya ya perlu diperhatikan, yaitu mereka harus mengecek dulu sudah punya PBB-nya atau belum. Kalau belum punya, dibuatkan baru. Nanti mereka harus bayar PBB terus menyatakan bukti lunasnya. Gitu. Kayak yang lebih sebenarnya kalau di masyarakat itu tuh kayak punya pikiran susah ya, ternyata mudah ya. Iya, kalau sudah punya PBB mereka tinggal bayar aja. Iya, tapi harus dilunasin semua kalau ada tunggakannya. Kalau belum ada, pengajuan baru. Oke. Baik Bu, dan saya akan bertanya lagi, satu pertanyaan lagi, yaitu bagaimana sih cara mengajukan keberatan jika masyarakat merasa nilai PBB yang ditetapkan itu terlalu tinggi, Bu? Bisa mengajukan permohonan secara tertulis kepada kita. Nanti kita melakukan verifikasi ke lapangan sesuai dengan harga pasaran di daerah tersebut. Gitu. Kalau memang merasa tinggi. Gitu. Mungkin jawaban itu bisa membuat kami paham bagaimana kalau kita keberatan kita bisa mengajukan permohonan secara tertulis, menyertakan dokumen-dokumen kelengkapannya lah ya. Gitu. Mungkin Ya baik Bu, sedemikian pertanyaan dari saya. Saya lanjut ke teman saya yang ingin bertanya, Fiona. Oke, kita nih teman-teman nggak habis-habisnya ingin mencari tahu bagaimana PBB itu dengan sumbernya langsung. Mungkin akan dipertanyakan lagi kepada rekan saya, boleh dikenalkan? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fiona Dwi Anggraini dengan NIM C1 channel 23114. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin bertanya mengenai PBB. Baik Bu, saya ingin menanya mengenai apakah ada program pengurangan atau pembebasan PBB bagi kelompok masyarakat tertentu, semisalnya jika mereka tiba-tiba dalam keadaan tidak mampu membayar PBB tersebut, bagaimanakah solusinya? Gitu ya. Kalau program atau pengurangan itu hanya sekedar pengurangan aja bisa, tergantung kebijakan pimpinan nanti disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nilainya tinggi atau gimana kan, atau kenapa tuh ada yang bisa sudah ada bongkar bangunannya kayak mana gitu, bisa pengurangan tuh PBB-nya gitu. Boleh selanjutnya? Selanjutnya pertanyaannya yang ingin saya tanyakan, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dalam penagihan PBB ini, Bu? Kita biasanya kesulitan untuk menagih PBB ini, kadang tidak diketahui orangnya, alamatnya, kadang kan letak tanahnya, kadang gitu. Kita minta bantuan juga dengan ketua RT setempat untuk mencari data alamatnya kan, untuk menghubungi wajib pajaknya gitu. Oke. Mungkin sangat sangat menambah wawasan kami sebagai mahasiswa ya di sini Ibu, bahwasannya perlu banget pertimbangan yang untuk
memutuskan suatu keputusan dari permasalahan tersebut. Mungkin dari itu sesi ini kali ini saya akhiri. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita masih menggali lagi kembali pertanyaan-pertanyaan tentang pajak PBB. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baiklah, terima kasih. Saya Damasita Bertarigen dengan NIM C1 channel 23123. Nah, di sini Bu, kami juga pengen mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana sih PBB itu. Kami seperti yang kita tahu kan banyak masyarakat yang telat bayar PBB atau tidak bayar PBB. Bagaimana sih cara pemerintah agar dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya membayar PBB? Biasanya kita langsung turun ke kecamatan, mengundang perangkat desa, kita sosialisasi, gitu kan, kita datang, gitu, piutang-piutang yang wajib pajak yang sudah menunggak desa A, desa B, seperti itu kan, iya. Oke, untuk selanjutnya. Oke. Nah, setelah masyarakat ini membayar PBB, apakah ada apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka telah membayar PBB? Banyak sekali manfaatnya, seperti untuk pembangunan infrastruktur ya, terus sekolah gitu kan, ya, untuk kesehatan gitu kan. Oke. Oh ya, teman-teman, seperti yang teman-teman sudah dengar ya, banyak sekali manfaat kita ketika kita membayar pajak bumi bangunan, dan ketika kita tidak membayar pun kita menjadi ada dampaknya. Jadi penting sekali bagi kita punya kesadaran bahwasannya kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita sebaiknya untuk bisa dapat tepat waktu dan tidak telat bayar untuk pajak bumi bangunan. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Oke teman-teman, nah ini karena sudah banyak pertanyaan banget ya, dan kita banyak mengetahui bagaimana pajak bumi bangunan itu, dan kita sampailah ke pertanyaan terakhir, bagaimana ini tentang pajak bumi bangunan yang akan disampaikan oleh. Baiklah, saya Ica Yolanda Nenggolan dengan NIM terakhir 130. Baik Ibu Hani, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir dari kami tentang PBB, yaitu bagaimana sih, apakah ada cara pemerintah dalam mengatasi kurangnya pengetahuan wajib pajak ini tentang PBB ini kepada masyarakat? Tentang wajib pajak, dia itu Membayar. ya, dia itu seorang wajib pajak. Bagaimana gimana sih Untuk menambah pengetahuannya. supaya menyadarkan kepada masyarakat tentang dia itu seorang wajib pajak yang harus membayar pajak PBB tersebut. Sosialisasi ke desa tadi terutamanya ya, terus bekerja sama dengan pihak desa, pihak kecamatan untuk menyampaikan bahwa pajak bumi dan bangunan itu sangat penting, gitu kan, iya, untuk dipenuhi kewajibannya sebagai warga negara Indonesia ya. Oke, nah inilah teman-teman bagaimana tentang wajib pajak kita harus membayar. Terutama itu kita membahas tentang pajak bumi bangunan, yang dimana dengan menambah pengetahuan itu, adapun upayanya adalah melakukan sosialisasi. Jadi ketika diadakannya sosialisasi di tempat-tempat di desa-desa kita, tentunya kita harus menghadiri. Jadi kita lebih tahu bagaimana kita kewajiban kita sebagai wajib pajak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Mungkin terima kasih Ibu untuk materi wajib pajak bumi pajak bumi dan bangunannya. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai pajak BPHTB. Mungkin yang akan pertama akan dibuka kembali oleh Ica. Kepada Ica dipersilakan. Baik Bu, tadi kan kita sudah membahas pajak bumi dan bangunan. Nah sekarang kami ingin menggali lebih informasi tentang biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Nah pertanyaan yang pertama dari kami, bagaimana sih cara wajib pajak mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan nilai NJOP yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap wilayahnya? Ya, kalau di PHTB dia ada nilai tersendiri, sama aja lah ya. Jadi wajib pajak mengajukan keberatan ke kantor kita, melengkapi dokumen-dokumen pendukungnya seperti kwitansi segala macam kan. Nanti kita survei ke lapangan.
Kita sesuaikan lagi dengan harga pasaran di daerah itu. Ya, untuk nilai NPWP ataupun nilai BPHTB-nya. Baik Bu, terima kasih. Baiklah, untuk penanya selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, masuklah kita ke sesi selanjutnya. Untuk penanya kedua akan disampaikan oleh Jeremy Nabikulu dengan NIM C1C023133. Baiklah Bu, pertanyaan saya, apa saja fasilitas atau keringanan yang diberikan terkait pembayaran BPHTB? Kalau untuk keringanan pembayaran BPHTB itu kita ada yang namanya pembebasan untuk program PTSL. Jadi BPHTB yang sudah masukin SK dalam PTSL biasanya bebas untuk pembayarannya atau nihil, tidak dikenakan biaya. mungkin boleh saya bertanya Ibu tentang PTSL itu apa ya Ibu? PTSL itu program sertifikat dari pemerintah, Oh. Roma, pembiayaan itu. Ya. Baiklah Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana prosedur pengurusan BPHTB di BPRD Muaro Jambi? Wajib pajak bisa langsung datang ke kantor kita untuk mendaftarkan berkasnya atau bisa dikuasakan melalui notaris. Gitu. Untuk pengurusannya. Baiklah Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya udah itu. Oke, teman-teman selanjutnya masih setia gitu nonton kita menggali informasi mengenai BPHTB. Baiklah, untuk penanya ketiga pada Boy, boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Boremon Thomas Mulun dengan NIM C1C023056. Langsung saja bertanya. Ya, Boleh? Baik Bu, izin bertanya. Apa saja dokumen yang diperlukan oleh wajib pajak untuk pembayaran BPHTB Bu? Untuk pengurusan BPHTB biasanya KTP pemohon, terus SPPT PBB beserta bukti lunasnya, kemudian surat tanah atau sertifikat atas peradik atas jenisnya, kemudian NPWP, KTP, KK, foto lokasi, kwitansi kalau dia jual beli. Kalau dia waris itu biasanya ada surat keterangan warisnya. Ya. Baik, pertanyaan yang selanjutnya Bu. Bagi kami wajib pajak, apakah ada layanan khusus Bu atau layanan kemudahan yang diberikan dalam terkait BPHTB ini? Sekarang BPHTB ya pembayarannya sudah melewati mobile banking, bisa langsung dari mobile banking untuk mempermudahkan. Kalau berkas sudah masuk ke kita, nanti sudah ditetapkan pembayaran bisa melewati mobile banking. Cukup mudah ya Ibu. Iya. Sekarang itu tidak ada alasan ketika kita mungkin malas membayar karena jauh transportasi atau biaya-biaya masalah lainnya, karena sekarang sudah ada melalui mobile banking. Dan mungkin itu pertanyaan sesi kali ini. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Oke teman-teman, masih setia mengulik informasi mengenai BPHTB ini. Sayangnya sesi kita kali ini terjangkau waktunya dan kami ingin membuka kembali 2 pertanyaan saja. Semoga teman-teman masih bisa menyaksikan dan mau menyaksikan bagaimana untuk informasi BPHTB ini. Kepada Jericho mungkin bisa diperkenalkan diri. Baik, nama saya Jericho Wijaya dengan NIM C1C023119. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Baik Ibu, saya ingin menanyakan bagaimana BPPRD menangani tanah yang bersengketa Bu. Kayak misalnya yang di lapangan Asodano gitu dulu. Oh itu nggak ada kalau di kita, di BPN biasanya. BPN. Iya, hanya untuk pengurus BPHTB aja. Ya, biasanya jarang. Berarti bukan bagian dari Iya, BPPRD bukan ya? Bukan bagian. untuk mengurusin sengketa. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana langkah yang dilakukan oleh BPPRD jika untuk mencegah terjadinya manipulasi atau
kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak misalnya Bu? Oh, kalau sekarang sudah kecil untuk manipulasi data ya, karena kita sudah online, semua sudah online, jadi untuk manipulasi itu kecil kemungkinan seperti itu. Karena udah langsung diinput-input Iya, gitu. nah, sudah online kita bisa langsung terdetek kan, sudah ngelink semua. Iya. Ini udah cukup jelas ya kita berbincang bertanya kepada ahlinya lah gitu mengenai pajak PBB dengan BPHTB. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban dan penjelasannya Ibu Rani. Jadi kita sudah lebih paham tentang PBB dengan BPHTB. Ternyata dengan sedikit pemahaman dan perencanaan membayar pajak itu nggak sesulit yang kita kira teman-teman. Dan nggak ada alasan kita untuk telat bayar dan melupakan wajib pajak kita, sebagai yang saya berkali-kali sampaikan bahwasannya kita sebagai warga negara wajib membayar pajak dalam bentuk apapun itu, terkhusus lagi dengan pajak PBB dengan BPHTB. Mungkin dengan teman-teman mendengarkan video wawancara kami kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semuanya tentang pajak PBB dengan BPHTB. Mungkin hanya itu Ibu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman semua jika ada salah kata ucap, kata dan perbuatan mohon dimaafkan Ibu. Terima kasih Ibu. Baiklah, sekian video wawancara dari kami mengenai materi BPHTB dan PBB. Kami berharap untuk setiap kita yang menonton mendapat pelajaran yang